Sabita. I'm good. How about you? I'm great, thanks. How was your holiday? I spent most of my time at home, but I had an interesting experience. Oh, really? Can you tell me about that? So I went to a meet and greet at Bintaro Exchange Mall. Who did you meet? I met Raditya Dika, the author of Marmut Merah Jambu, and we watched the premiere of his latest movie. The movie was okay, but I prefer the books. And after the movie, I had my picture taken with him. Did you get talk to him? Well, there was a Q&A section, but unfortunately, I didn't ask anything. Why not? Because I couldn't think of anything to ask. Oh, that sounds really amazing experience. How you feel? I felt so happy. It was really an exciting experience. How was your holiday, Sabita? I think my holiday is good, but nothing special. I felt hopefully because I had time to help my mother at home. That's awesome. I bet your mom was really happy having you around. Hopefully, thanks. Baik, dari tayangan tadi, apa yang bisa kita pelajari nih Pak? Oke, baik Miss Sinta. Boleh saya panggil Miss Sinta ya? Boleh, ya. Oke, berdasarkan tayangan tersebut, kedua siswa itu melakukan dialog berdasarkan yang menceritakan pengalaman keduanya di masa lalu. Baik, Di pengalaman pribadi mereka ya. Betul. Di dalam hal ini, dalam konteks bahasa Inggris, menceritakan masa lalu disebut dalam recount text. Itu persis dengan pembahasan kita kali ini ya Pak ya, yang akan membahas atau membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks personal recount ya. Lisan dan tulis sederhana tentang pengalaman atau kejadian atau peristiwa sesuai dengan konteks penggunaannya, sesuai dengan cuplikan yang tadi kita lihat ya. Baik, untuk recount teks seperti apa penjelasannya boleh Mr. Mus menjelaskan lagi ya. Baik, terima kasih, thank you Miss Sinta. Jadi sahabat edukasi dan pemirsa sekalian, recount text itu adalah teks yang kita gunakan saat kita akan menceritakan pengalaman atau peristiwa yang kita alami di masa lalu. Berbeda dengan naratif teks, di dalam recount text tidak terdapat konflik. Fokusnya menceritakan kejadian-kejadian yang kita alami di dalam peristiwa atau pengalaman yang kita ceritakan tersebut. Baik, memang berbeda dengan naratif teks ya. Di dalam recount teks ini tidak terdapat konflik. Iya, di dalam recount teks ini kita hanya menceritakan pengalaman dan peristiwa yang kita alami di masa lalu. Seperti itu. Poinnya itu ya. Oke, lanjut untuk recount teks penjelasannya. Baik, saya lanjut Miss Sinta. Di dalam recount teks itu terdapat generic structure dan language feature-nya. Di dalam fungsi sosial untuk recount text adalah jenis teks yang kontennya menceritakan kembali suatu peristiwa atau kegiatan yang dialami seseorang di masa lampau. Seperti tayangan tersebut yang tadi kita lihat ya. Agar diketahui oleh pembaca atau menjadi hiburan. Jadi tujuannya adalah untuk menjadi hiburan bagi pembaca. Dan di sini ada orientasinya, ada event dan reorientation-nya ya. Iya. Bisa dijelaskan? Ya, baik. Untuk orientation, event, dan reorientation-nya itu adalah struktur teks di dalam recount. Saya akan jelaskan satu persatu. Orientation adalah pengenalan, informasi tentang tokoh, tempat, dan kapan peristiwa itu terjadi di masa lampau. Kemudian events, peristiwa atau kegiatan yang terjadi biasanya diceritakan dalam urutan kronologis. Misalnya, on the first day, bla bla bla, the second day, bla 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 bla. Karena event adalah ciri khas atau ciri khusus juga dalam recount text. On the first day, bla bla bla, the second day itu termasuk dalam urutan kronologis dan dia termasuk dalam event. Dan yang terakhir adalah reorientation atau kesimpulan atau akhir dari cerita di dalam recount text. Seperti itu. Jadi ada 3 unsur yang harus dipahami oleh sahabat edukasi ya. Ada orientation, ada events, dan reorientation. Oke, nah ini juga ada perbedaan nih, ada difference. Ya, oke. Saat ini kita membahas adalah personal recount, artinya peristiwa atau pengalaman pribadi penulis tersebut.
kita akan membedakan dengan historical recount. Ada personal recount, ada historical recount. Yang saat ini kita bahas adalah personal recount karena pengalaman pribadi dari penulis. Jadi perbedaannya adalah recount text untuk personal recount itu menceritakan pengalaman penulis di waktu lampau, subjeknya itu I dan adanya personal pronoun my, mine. Di dalam historical recount menceritakan pengalaman orang lain yang mempunyai nilai bersejarah. Jadi itu bedanya. Karena dari kata history, sejarah, berarti ada historical recount, nilai bersejarah di waktu lampau itu historical recount. Itulah perbedaannya dengan personal recount teks yang kita bahas saat. Baik, berarti kalau recount teks itu orang pertama ya? Betul. Jadi penulis yang mengalami pengalaman sendiri. Betul. Oke. Terus unsur-unsur kebahasaan recount teks sendiri ini. Oke. Maaf, tadi ada perbedaannya dan saya akan juga sampaikan persamaannya kepada pemirsa atau sahabat edukasi. Persamaan di dalam kedua teks tersebut adalah sama-sama menggunakan tenses kedua atau simple past tense. Itu persamaannya di dalam teks tersebut. Jadi ada perbedaan dan ada persamaannya seperti itu. Oke, untuk unsur kebahasaan recount teksnya? Baik, Miss Sinta, kita lanjut untuk unsur kebahasaan recount teks. Ada noun tertentu sebagai kata ganti orang. Kemudian individual participant terfokus pada cerita pelaku tertentu. Past tense menggunakan kata kerja bentuk lampau. Kemudian time connective dan conjunction untuk mengurutkan kejadian. Action verbs, kata kerja yang menunjukkan peristiwa atau kegiatan. Adverbs and adverbial phrases, kata atau frasa, keterangan untuk menunjukkan waktu dan tempat dan cara. Baik, berarti unsur-unsurnya memang banyak ya. Kita masuk saja ke soal yang pertama. Baik. Mungkin Mr. Mus bisa minum dulu. Saya bacakan untuk soal yang pertama ya, untuk teksnya. Oke. I stayed at traveler's house in December and was really happy with the choice. The atmosphere was very friendly and relaxing. I met lots of other travelers and it was nice to hang out in the common area and swap stories about our adventures in Egypt. The staffs were really friendly and always on hand to provide any information to make Egypt more accessible. They have lots of good ideas about places to go and were well informed about how the best get around. The room was really large with high ceilings. It was much bigger than I was expecting. All in all, it was a great experience. Ini teksnya panjang sekali ya. Yeah. Mungkin Mr. Mus bisa melanjutkan lagi. Okay, I will continue. After visiting more than 20 hostels around the world in the last 14 months, I was eager to visit Traveler's House Hotel. I wasn't disappointed. Friendly, enthusiastic young staff, unbeatable location, free towels, free breakfast, free Wi-Fi, and all the little details lacking from most hostels. Other hostels might do particular details better. This hotel is above average across the board. I don't give out 100% often, but this one is well deserved. Baik. Bisa dilanjut mungkin Miss Sinta? Oke, saya lanjutkan kembali. Located in downtown Cairo, Traveler's House is a little oasis of calm. The staff are fantastic, offering me free dinner and breakfast, plus copious amount of tea. My room was cozy and spotlessly clean. It was fantastic value and highly recommended. Oke. Kita lanjut pertanyaannya, saya bacakan kembali. What is the communicative purpose of the text? Yes. Pilihannya A. To inform to readers about staying at friendly travelers hotel. B. To share the writer experience staying at the travelers hotel in Egypt. C. To describe travelers hotel where the
where the writer stay. D. To amuse the reader with the writer's experience. E. Report the writer's traveling experience. Kita baca teksnya saja sudah panjang sekali, Iya. jadi harus teliti ya untuk menjawab soalnya. Betul, Bu Sinta. Baik, saya mencoba untuk menjawab. Baik. Saya coba Kira-kira jawab. Bu Sinta bisa Kira-kira nggak ya jawabnya? kita coba ya. Oke. B. D. Yes. To share the writer experience staying at the travelers hotel in Egypt. Yes. Yes, you are right, Miss Sinta. Good job. Ya. Betul ya, pemirsa edukasi ya. bahwa Pembahasannya seperti apa? ya pembahasannya adalah clue dari soal ini adalah to share. Ya, lihat ada kata-kata to share di B. Sedangkan A itu hanya to inform, C itu to describe. Biasanya A to inform itu lebih ke news item, kemudian C itu to describe untuk descriptive text, D to amuse biasanya adalah untuk naratif atau anekdot, kemudian E report itu biasanya untuk report text. Jadi jawaban yang memang tepat adalah B to share. Ya. The writer experience staying at the Travels Hotel in Egypt. Kita lihat pembahasannya. Oke, pembahasannya dari jenis teks diketahui penulis menceritakan kembali pengalamannya. Menceritakan kembali pengalaman masa lalu adalah jenis teks recount atau personal recount. Maka tujuan komunikatifnya adalah untuk menceritakan kembali atau berbagi pengalaman. Jadi jawaban pertanyaan paling tepat untuk soal ini adalah B atau B. Ya. Oke. Nah, kita memang harus teliti ya. Jadi sahabat edukasi harus teliti ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan rekonteks yang sesuai dengan pembahasan kita saat Betul. ini ya.